Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Yuspita Mulyana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kapuas Sintang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Materi ini adalah bagian dari sistem reproduksi pada pria yang merupakan materi biologi SMA kelas 11 IPA semester 2. Nah, materi ini disusun berdasarkan KTSP. Materi ini membahas secara lengkap sistem reproduksi pada pria yang terdiri dari organ reproduksi dalam pada pria, proses spermatogenesis dan hormon pada pria. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang organ reproduksi luar pada pria. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penis, ada skrotum. Nah, alat reproduksi luar pada pria adalah alat reproduksi pria yang dapat dilihat dari luar dan terdiri dari penis dan skrotum. Nah, kita akan membahas penis. Penis adalah organ yang berfungsi untuk kopulasi atau memindahkan sperma ke saluran kelamin wanita, sekaligus sebagai saluran buang air kecil. Nah, penis ini tersusun atas 3 silinder jaringan erektil mirip spons. Jaringan tersebut berasal dari kapiler darah yang termodifikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah pelipatan dinding berupa kantung yang di dalamnya berisi testis. Fungsinya yaitu adalah untuk menjaga suhu testis supaya tidak terlalu panas. Nah, di skrotum terdapat otot polos yang tersebut otot Dartos. Otot inilah yang membuat testis dapat mengerut dan mengendur. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi dalam pada pria. Alat reproduksi dalam pada pria terdiri dari testis, saluran reproduksi, saluran pengeluaran, dan kelenjar kelamin. Kita akan membahas testis dahulu. Testis adalah gonad jantan, wujudnya berbentuk oval, jumlahnya itu ada sepasang, diameternya sekitar 5 cm, ditutupi oleh skrotum dan tersusun atas pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Fungsi testis adalah sebagai tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin testosteron. Pada testis juga terdapat sel Sertoli yang menyediakan makanan bagi spermatozoa. Nah, selanjutnya saluran reproduksi atau saluran pengeluaran terdiri dari epididymis, vas deferens, ductus ejaculatoris. Kita akan membahas yang pertama yaitu epididymis. Adalah saluran berkelok-kelok sepanjang kurang lebih 6 meter di dalam skrotum yang keluar dari testis. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan pematangannya. Vas deferens adalah saluran lurus yang mengarah ke atas. Saluran ini menghubungkan epididymis dan vaskula seminalis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris
adalah saluran pendek penghubungan kantung sperma dengan uretera. Saluran ini mampu menyemprotkan sperma dengan kecepatan tinggi keluar dari tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari veskula seminalis atau kantung semen atau mani. Lalu, kelenjar prostat. Nah, yang ketiga itu kelenjar bulboreteralis. Kita akan membahas yang pertama yaitu veskula seminalis atau kantung mani. Kantung mani adalah kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Jumlahnya itu sepasang. Cairan yang dikeluarkan vesikula seminalis berwujud kental, kekuning-kuningan dan bersifat basa seperti mengandung mukus, gula, frukosa atau sumber energi sperma, enzim pankoagulasi, asam askorbat dan prostaglandin. Selanjutnya yang kedua, kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat adalah kelenjar yang melingkari bagian atas utera, letaknya berada di bawah kantung kemih. Cairan yang dikeluarkan kelenjar prostat bersifat encer seperti susu serta mengandung enzim antikoagulan, sitrat dan sedikit asam. Nah, yang ketiga yaitu kelenjar kelenjar Cooper adalah kelenjar berjumlah sepasang yang salurannya langsung menuju uretra di bawah prostat. Nah, kelenjar ini menghasilkan mukus bening bersifat basa yang menetralkan urin asam yang masih tersisa di uretra. Nah, selanjutnya kita akan memasuki proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus pada testis oleh sel spermatogonium. Proses spermatogenesis memerlukan waktu 65 sampai 75 hari. Spermatogonium dalam tubulus seminiferus akan mengalami pembelahan dan pembentukan spermatosit primer yang selanjutnya akan membelah secara meiosis pertama untuk menghasilkan dua spermatosit sekunder. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan dua spermatid sehingga terdapat spermatid. Spermatid ini akan berkembang menjadi sperma yang matang dan akan menuju epididymis. Nah, sperma yang matang tersusun atas bagian kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma ini mengandung antihaplois dan ditutupi badan atau aks rosom yang mengandung enzim yang membantu sperma menembus sel telur. Bagian tengah mengandung mitokondria, spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor. Nah, yang keempat yaitu hormon pada pria. Proses pembentukan sperma distimulasi oleh sejumlah hormon yaitu testosteron, luteinizing hormon atau LH, folisil stimulasi hormon atau FSH, yang keempat estrogen, dan yang terakhir adalah hormon pertumbuhan. Baik, kita akan membahas yang pertama. Hormon testosteron adalah hormon yang memicu pembelahan meiosis. Hormon ini disekresi oleh sel Leydig. Kedua adalah LH, adalah hormon
menstimulasi sel Leydig untuk mensekresi testosteron. LH disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. Selanjutnya, hormon yang menstimulasi sel-sel stertoli untuk mengubah spermatid menjadi sperma. FSH disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Yang keempat, hormon yang berfungsi mematangkan sperma. Estrogen dibentuk oleh sel stoli yang distimulasikan oleh FSH. Selanjutnya adalah hormon pertumbuhan. Adalah hormon yang mengatur fungsi metabolisme testis. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.